warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kepada yang terhormat Ibu Syidatul Buduli Eskep NS Mkep selaku dosen pemenuhan kebutuhan dasar manusia dan seluruh kelas B yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita dapat hadir pada sesi diskusi pagi hari ini. Tak lupa pula salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari jalan yang gelap menuju jalan yang terang benderang yaitu Islam wal iman. Yang telah kelompok 8 kali ini akan membawakan materi mengenai gangguan kebutuhan nutrisi. Waktu presentasi adalah 20 menit. Untuk seluruh peserta silakan menyimpan jika ada pertanyaan untuk sesi terakhir nanti. Dimohon untuk selalu tenang dan tidak memberikan suara jika kita tidak meminta. Baik, kepada kelompok 8 kami persilahkan untuk memulai presentasi. Baik, perkenalkan nama saya Mena Zalul Aini dengan NIM 113240883 dan berikut adalah rekan-rekan saya. Saya Farah Hasan Saifal Rizmi dengan NIM 1132408. Saya Mahdi dengan Al-Arabi dengan NIM 1132404. Saya Nasrullah Kadani dengan NIM 1132407. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang dari gangguan kebutuhan nutrisi. Nutrisi merupakan faktor lingkungan yang penting untuk mencapai tumbuh kembang yang optimal. Walaupun sangat banyak nutrien yang telah dikenal, namun masih belum jelas nutrien mana yang terbukti secara tersendiri mempengaruhi pertumbuhan fisik. Nutrisi mutlak diperlakukan oleh setiap makhluk hidup untuk bertumbuh dan berkembang serta berfungsi secara maksimal. Kebutuhan pemenuhan nutrisi merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi untuk menjaga kesehatan tubuh. Mengatakan manfaat nutrisi dan cairan dalam tubuh dapat membantu proses pertumbuhan dan perkembangan serta mencegah terjadinya berbagai penyakit akibat kurang nutrisi. Baik, yang selanjutnya ada jenis nutrisi. Yang pertama ada karbohidrat. Karbohidrat adalah nutrisi yang hanya dihasilkan oleh tumbuh-tumbuhan melalui fotosintesis yang terdiri dari unsur-unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Yang kedua adalah lemak. Yang lemak yaitu senyawa organik atas unsur C, H, dan O. Lemak larut dalam jalur korporal seperti etanol, klorofrom, dan benzenat, tapi tidak terlarut dalam air. Yang ketiga ada protein. Protein adalah molekul makro dalam tubuh terbesar setelah air dan berada pada setiap sel hidup. 4 vitamin. Vitamin adalah senyawa organik yang tersusun dari karbon, hidrogen, oksigen, dan terkadang nitrogen atau elemen lain yang dibutuhkan dalam jumlah banyak. Yang kelima yaitu yang terakhir yaitu terdapat mineral. Mineral adalah faktor dari enzim yang berperan dalam metabolisme tubuh. Mineral memegang peranan penting dalam pemeliharaan fungsi tubuh baik pada tingkat sel maupun jaringan. Faktor yang mempengaruhi kebutuhan nutrisi, penyebab dasar atau akar masalah gizi buruk adalah terjadinya krisis ekonomi, politik, dan sosial, termasuk bencana alam yang mempengaruhi ketersediaan pangan, pola asuh dalam keluarga dan pelayanan kesehatan serta nutrisi seimbang dapat dipenuhi dengan pemberian makanan sebagai berikut: A. Makanan pokok, merupakan makanan yang mengandung karbohidrat
dengan kode 0019. Definisi asupan nutrisi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan metabolisme. Penyebab: 1. Ketidakmampuan menelan makanan. 2. Ketidakmampuan mencerna makanan. 3. Ketidakmampuan mengabsorpsi nutrien. 4. Peningkatan kebutuhan metabolisme. 5. Faktor ekonomi. 6. Faktor psikologis. Gejala dan tanda mayor: mendata objektif, berat badan menurun minimal 10% di bawah rentang ideal. Tujuan kriteria hasil SLKI: setelah dilakukan intervensi selama 1 kali 24 jam, status nutrisi diharap membaik dengan kriteria hasil: kekuatan otot punggungnya meningkat, kekuatan otot menelan meningkat, serum albumin meningkat, verbalisasi keinginan untuk meningkatkan nutrisi meningkat, pengetahuan tentang pilihan makanan yang sehat meningkat, pengetahuan tentang pilihan minuman yang sehat meningkat, pengetahuan tentang standar asupan nutrisi yang tepat meningkat, penyiapan dan penyimpanan makanan yang aman meningkat, penyimpanan dan penyiapan minuman yang aman meningkat, sikap terhadap makanan atau minuman sesuai dengan tujuan kesehatan meningkat. Intervensi SLKI, intervensi SIGI, manajemen nutrisi dengan kode 103119. Definisi: mengidentifikasi dan mengelola asupan nutrisi yang seimbang. Tindakan: observasi, identifikasi status nutrisi, identifikasi alergi dan intoleransi makanan, identifikasi makanan disukai, identifikasi kebutuhan kalori dan jenis nutrien, identifikasi perlunya penggunaan selang nasogastrik, monitor asupan makanan, monitor berat badan, monitor hasil pemeriksaan laboratorium, terapeutik, lakukan oral hygiene sebelum makan jika perlu, fasilitasi menentukan pedoman diet, sajikan makanan secara menarik dan suhu yang sesuai, berikan makanan tinggi serat untuk mencegah konstipasi, berikan makanan tinggi kalori dan tinggi protein, berikan suplemen makanan jika perlu, berikan suplemen, hentikan pemberian makanan melalui selang nasogastrik jika asupan oral dapat ditoleransi. Edukasi: anjurkan posisi duduk jika mampu, ajarkan diet, diprogramkan. Kolaborasi pemberian medikasi sebelum makan jika perlu, kolaborasi dengan ahli gizi untuk menentukan jumlah kalori dan jenis nutrien yang dibutuhkan jika perlu. Baik, kesimpulannya di sini adalah gangguan kebutuhan nutrisi dapat berdampak negatif pada kesehatan fisik dan mental seseorang, mempengaruhi sistem imun, pertumbuhan serta perkembangan. Oleh karena itu penting untuk menjaga pola makan yang seimbang dan mengonsumsi nutrisi yang cukup sesuai dengan kebutuhan tubuh. Dalam beberapa kasus intervensi medis atau gizi khusus mungkin diperlukan untuk mengatasi
memberikan presentasinya hari ini dan memberikan kita informasi kembali mengenai nutrisi-nutrisi dalam tubuh kita. Baik, untuk jika ada pertanyaan, teman-teman bisa langsung masuk ke BCR untuk sesi tanya jawab. Presentasinya kita akhiri di sini. Mohon maaf jika ada salah kata. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.